Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama ya. Saya Rahmi Andini, dosen Prodi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kita bakal ngobrol santai tapi serius terkait struktur kredit. Tonton terus ya rangkaian video pembelajaran yang ada di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebentar nih sebelum mulai, biar kalian gak bengong atau bingung dengerin saya ngomong terus, saya kasih tahu dulu apa sih yang bakal kalian dapat setelah menonton video ini. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini diantaranya, pertama, manfaat penyusunan proyeksi aliran kas, kemudian prinsip penyusunan aliran kas, selanjutnya format umum aliran kas, yang keempat menentukan jumlah kebutuhan dana, kelima menentukan jenis pinjaman, dan yang keenam mengetahui jangka waktu pinjaman. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan manfaat penyusunan proyeksi aliran kas. Apa sih manfaat proyeksi aliran kas ini? Jadi, proyeksi aliran kas ini sangat bermanfaat karena di dalamnya terdapat cara dalam menentukan berapa pinjaman atau kredit yang akan disalurkan. Mengapa demikian? Terdapat beberapa alasan yang menunjukkan pentingnya proyeksi aliran kas dalam pemberian kredit. Pertama, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perusahaan, penjualan itu akan mengalami fluktuatif, yaitu naik dan turun. Akibatnya, dana di perusahaan juga akan bervariasi, sehingga bisa terjadi kelebihan atau kekurangan dana secara berturut-turut maupun berselang-seling tiap bulannya. Kedua, selain jumlahnya yang fluktuatif, penjualan juga bersifat musiman. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, penjualan kue nastar yang identik pada saat momen lebaran, maka produksi pun akan meningkat pada saat mendekati momen tersebut. Selanjutnya, penjualan dan penagihan akan terjadi saat lebaran atau setelahnya. Ketiga, adanya pembiayaan proyek. Suatu proyek tidak terlepas dari aliran dana masuk yang akan digunakan untuk menjalankan proyek tersebut. Seperti namanya proyek, artinya tidak akan berlangsung terus-menerus, sehingga ketika proyeknya telah selesai atau rampung, maka pembiayaannya pun akan berakhir. Selanjutnya, bagaimana sih menyusun proyeksi aliran kas? Penyusunan proyeksi aliran kas bisa dilakukan secara tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Secara umum, dalam kegiatan kredit, maka proyeksi aliran kas yang disusun secara bulanan. Namun, dalam hal periode penyusunan akan bergantung dari jenis dan sifat proyek yang akan dibiayainya. Rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke bagian submateri kedua tentang prinsip penyusunan aliran kas. Pada prinsipnya, dalam menyusun aliran kas akan didasarkan pada basis tunai. Biaya-biaya yang non-tunai seperti depresiasi dan amortisasi tidak akan dihitung. Jadi yang dihitung hanya transaksi secara tunai. Karena hal tersebut, jadi laba perusahaan dalam laporan laba rugi nilainya belum tentu sama dengan hasil akhir pada laporan arus kas. Untuk lebih memahaminya, ayo kita simak contoh berikut ini. Berdasarkan laporan yang ada ini, maka dapat terlihat bahwa toko A memiliki kas sebanyak Rp210, di mana transaksi pembelian dan penjualannya secara tunai. Namun, jika kita telaah laporannya kembali, di sana terdapat depresiasi. Dalam depresiasi, perusahaan tidak benar-benar mengeluarkan kas langsung, maka depresiasi tidak dihitung. Dengan demikian, uang tunai yang dimiliki oleh toko A adalah
Laba bersih ditambah depresiasi, yaitu Rp210 ditambah Rp70, maka hasilnya menjadi Rp280. Bisa dipahami ya? Rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke submateri ketiga, yaitu format umum aliran kas. Pada umumnya tidak terdapat bentuk baku dalam menyusun aliran kas. Namun perlu diperhatikan komponen apa saja sih yang harus ada di dalam format aliran kas. Pertama, saldo kas awal yang merupakan jumlah berapa banyak kas di awal periode. Kemudian ada kas masuk, merupakan aliran atau arus kas yang diterima perusahaan dalam waktu tertentu sesuai dengan perhitungan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Total kas tersedia merupakan jumlah dari saldo awal dan kas masuk. Selanjutnya adalah kas keluar, merupakan aliran atau arus kas yang menunjukkan pembayaran secara tunai. Alokasi pembayarannya meliputi ada utang dagang, biaya bunga, upah, biaya operasional, pajak, biaya kredit, pembelian aktiva, pembayaran dividen, dan pembayaran cicilan. Selanjutnya adalah surplus atau defisit kas, merupakan selisih dari kas tersedia dengan kas keluar. Kemudian ada saldo kas minimum, merupakan jumlah paling sedikit yang harus tersedia guna berjalannya kegiatan operasional. Sebagai contoh, kas kecil pada toko-toko guna pembelian ATK. Selanjutnya, kebutuhan dana tambahan, merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan karena terjadinya defisit kas. Lalu ada saldo kas akhir, merupakan jumlah kas pada akhir periode di mana telah dihitung mengenai kebutuhan dana tambahannya. Rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke bagian submateri keempat tentang menentukan jumlah dana. Menentukan jumlah kebutuhan dana. Pada materi ini adalah untuk menentukan jumlah kebutuhan dana dalam proses mengidentifikasi dan menghitung besarnya dana yang dibutuhkan suatu perusahaan atau proyek untuk menjalankan aktivitasnya secara optimal, di mana poin-poin utamanya adalah sebagai berikut. Pertama, analisis kebutuhan dana, yaitu melibatkan identifikasi seluruh kebutuhan dana dari berbagai kegiatan, seperti operasional, investasi, dan pengembangan. Yang kedua adalah perhitungan kebutuhan dana operasional, berdasarkan kebutuhan modal kerja, termasuk kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar. Perhitungan kebutuhan dana investasi, yaitu meliputi dana untuk pengadaan aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan lainnya. Selanjutnya adalah estimasi kebutuhan dana proyek yang melibatkan analisis biaya awal, biaya berjalan, dan kebutuhan dana jangka panjang untuk proyek tertentu. Selanjutnya, sumber data dan teknik perhitungan, menggunakan data historis, proyeksi keuangan, dan analisis biaya manfaat untuk menentukan jumlah dana yang dibutuhkan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan dana agar perusahaan dapat menghindari kekurangan dana yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan memastikan keberlangsungan bisnis. Ketujuh, faktor penentu jumlah dana, yaitu meliputi tujuan penggunaan dana, jangka waktu, tingkat resiko, dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Secara umum, menentukan jumlah kebutuhan dana penting untuk perencanaan keuangan yang efektif, pengelolaan risiko keuangan, dan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Sekarang kita akan membahas submateri kelima yang akan membahas menentukan jenis pinjaman. Dalam menentukan jenis pinjaman bisa dapat diketahui dari anggaran kas. Penentuan pinjaman bisa dilihat jenis pengeluaran kas masuk ke dalam operasional atau non-operasional. Untuk operasional seperti pembayaran pajak, biaya operasional bisa dengan pinjaman jangka pendek. Dan untuk non-operasional seperti pembelian aktiva tetap bisa dengan pinjaman jangka panjang. Oke, sekarang kita akan membahas submateri ke-6 yang akan membahas tentang mengetahui jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman adalah periode waktu yang disepakati antara pemberi pinjaman dan peminjam. Untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman beserta bunganya, jangka waktu ini menentukan berapa lama kredit harus dilunasi.
yaitu pertama, jenis-jenis jangka waktu pinjaman yang ada jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, yaitu digunakan untuk kebutuhan dana cepat seperti modal kerja sementara. Yang kedua, jangka menengah berkisar antara 1 sampai 3 tahun, cocok untuk pembelian aset atau proyek tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama untuk selesai. Dan yang ketiga, jangka panjang, lebih dari 3 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Umumnya digunakan untuk pembangunan proyek besar, pembelian properti, atau investasi jangka panjang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jangka waktu pinjaman, yaitu ada jumlah pinjaman, jenis usaha atau proyek, kemampuan pembayaran pinjaman, suku bunga, dan ketentuan kredit. Lalu ada manfaat mengetahui jangka waktu pinjaman, yaitu dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan kas, dapat menghindari overburden pembayaran dan resiko gagal bayar, dan menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan. Tidak terasa perjumpaan kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi aliran kas merupakan alat penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan dalam perencanaan dan menjaga kesehatan likuiditasnya. Dan manfaatnya dapat membantu mengidentifikasi periode surplus atau defisit kas dan memfasilitasi manajemen risiko keuangan dengan memberikan gambaran jangka pendek dari posisi kas perusahaan. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah nonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.